Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan mengenai model yang telah kami buat. Kelompok 4 beranggotakan 1. Muhammad Udin Mustafa, 2. Muhammad Fadil Arya, 3. Odisaka Aji Pratama, 4. Baik, latar belakang kelompok 4 adalah pemilihan Pilpres 2024 adalah sebuah pemilihan presiden kelima secara demokratis di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi konstentasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Presiden Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat 2 periode sebagai presiden. Akibat akan diselenggarakan Pilpres 2024 tersebut, belakangan ini kondisi dan situasi perpolitikan di Indonesia sedang menjadi topik hangat yang sering menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat, baik itu di lingkungan akademik, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu, akibat dari akan diselenggarakannya pesta demokrasi terbesar yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali tersebut, masing-masing partai mencalonkan bakal calonnya. Sibuk untuk mencari pengikut atau masa pendukung ataupun kader-kader partai mereka masing-masing. Pilpres 2024 juga dapat dilihat merupakan ajang yang sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang masih bimbang dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya dalam Pilpres mendatang. Dalam artian, masih banyak masyarakat yang berpindah dukungan dari salah satu calon presiden ke calon presiden yang lain. Hal ini sangat menarik sekali dalam bidang matematika, karena peristiwa semacam ini bisa dilakukan pemodelan matematika yang akan melihat bagaimana karakteristik perpindahan pendukung dari salah satu calon presiden ke calon presiden yang lainnya. Hal itulah yang menjadi motivasi dan dorongan kami untuk melakukan pemodelan terhadap bagaimana perpindahan dan penyebaran pemilihan masing-masing calon. Kami batasi pemodelan ini terhadap mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan kami ingin melihat bagaimana penyebaran mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai pemilih masing-masing calon presiden yang akan menjadi sampel atau contoh penyebaran memilih masing-masing calon presiden pada tingkat yang lebih luas yaitu masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tujuan dari pemodelan kami adalah menyelidiki minat politik mahasiswa Universitas Gadjah Mada terhadap Pilpres tahun 2024 mendatang dan melihat bagaimana penyebaran mahasiswa UGM sebagai pemilih masing-masing calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kita tahu pada fakta yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia, itu terdapat populasi penduduk yang tidak memilih pada pilpres, yaitu penduduk yang golput. Yang kedua, terdapat banyak sekali faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemilih. Hal tersebut dapat menghambat atau mengkomplekskan pemodelan matematika yang akan kami buat. Nah, oleh karena itu, kami membuat beberapa asumsi dalam merancang model matematika yang akan kami buat. Terdapat beberapa poin yang perlu diasumsikan supaya model itu terdefinisi dengan baik. Yang pertama, tidak ada populasi atau penduduk yang tidak memilih, artinya tidak ada yang golput. Yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi pemilih adalah besarnya koalisi partai pendukung, seperti kursi DPR dan DPRD, perolehan suara pada pemilu sebelumnya, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemilih adalah kampanye dari masing-masing calon presiden, interaksi antar pendukung, dan pemilih calon presiden, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang kita mau lanjut ke pembahasan perumusan model matematikanya ya. Tapi sebelum ke model matematikanya itu sendiri, pertama kita lihat diagram yang ada di sini. Ini kita merancang diagram untuk mempermudah visualisasi ya. Mungkin bisa saya izin jelaskan beberapa variabel dan parameter yang kami gunakan di sini. Ini ada huruf G, P, dan A kapital. Ini fungsi dalam atas waktu ya.
variabel dependen waktu, yang kalau G itu artinya adalah jumlah populasi mahasiswa pemilih calon dari presiden G, dan sedangkan P dan A itu analog. Kalau P ya yang memilih P, A memilih A. Nah, kemudian kita lihat ini ada banyak parameter yang digunakan. Ada mu 123, alfa 12, beta 12, dan gamma 12. Nah, kalau mu 123 ini artinya adalah laju populasi mahasiswa yang masuk menjadi pemilih masing-masing presiden. Jadi kalau mu 1 itu ya lajunya yang memilih presiden G, kalau 2 ya P, mu 3 ya A. Nah, sedangkan kalau alfa, beta, dan gamma ini parameternya adalah maksudnya itu laju populasi mahasiswa yang tadinya milih salah satu tapi malah pindah ke presiden yang lain. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan di sini salah satu kotak aja, katakan kita mau lihat yang G, kotak G ini. Nah, di kotak G itu kan dia bisa kita bilang dapat masukan dari mu 1 dan alfa 1 dan beta 1. Tapi dia juga dapat keluaran yaitu alfa 2 dan beta 2. Nah, di sini nanti kita bisa lihat, boleh next slide-nya. Nah, karena tadi kita itu masukannya mu 1, alfa 1, dan beta 1, nah, kita bisa bentuk suatu persamaan diferensial, yaitu diferensial G atas T, dG dt ya, yang sama dengan mu 1 tambah alfa 1 yang dikalikan P kali G, karena tadi kan itu dari perpindahan P ke G, terus ditambah lagi beta 1 kali AG, karena beta 1 itu parameternya perpindahan A ke G. Nah, tapi masih dikurangi juga alfa 2 kali GP dan dikurangi beta 2 kali GA dengan alasan yang sama ya. Kemudian itu kita nggak cuma buat satu persamaan, tapi ada 3 persamaan dengan alasan yang mirip, analogi ya. Jadi kita dapat sistem persamaan diferensial yang ada 3 persamaan ini sebagai model kami. Terus di slide selanjutnya kami juga menuliskan, tapi ini secara intinya sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin ada tambahan yang cukup jelas kalau tiap parameternya itu harus non negatif, karena ini masalah nyata gitu. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, didapat nilai-nilai awal variabelnya itu sebagai berikut. Pertama, A0, yaitu jumlah populasi mahasiswa pemilih calon presiden A pada waktu T0, itu bernilai 6. Kemudian G0, jumlah populasi mahasiswa pemilih calon presiden G pada waktu T0 sama dengan 0, itu ada 11. Dan P0 itu jumlah populasi mahasiswa pemilih calon presiden P pada waktu T sama dengan 0, itu berjumlah 13. Selanjutnya juga didapatkan nilai-nilai awal parameternya. Pertama kita dapat alfa 1 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu bernilai 4/30, kemudian alfa 2 5/30, beta 1 0/30, beta 2 1/30, kemudian gamma 1 itu 1/30, gamma 2 1/30, dan mu 1 bernilai 13/30, mu 2 bernilai 11/30, dan yang terakhir mu 3 bernilai 6/30. Selanjutnya dengan menggunakan Python dan memasukkan nilai-nilai parameter tersebut ke dalam sistem persamaan yang telah dibuat di atas tadi, maka akan dihasilkan grafik untuk AT, GT, dan PT dalam waktu. Pertama kita akan membahas grafik untuk AT, yaitu grafik ini adalah grafik populasi mahasiswa pemilih calon presiden A. Pada grafik tersebut terlihat bahwa mahasiswa pemilih calon presiden A itu akan mengalami kenaikan dari hari ke hari hingga hari ke-75. Nah, selanjutnya kita lihat grafik untuk GT.
Di sini terlihat bahwa mahasiswa pemilih calon presiden G mengalami penurunan dari waktu ke waktu hingga mencapai 0. Nah, selanjutnya ini grafik untuk PT. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa pemilih calon presiden P dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan dari ketiganya yaitu AT, GT, dan PT. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa tingkat mahasiswa pemilih calon presiden P dari waktu ke waktu lebih tinggi daripada pemilih calon presiden G atau A. Nah, atau dengan kata lain, mahasiswa pemilih calon presiden P ini itu mengalami kenaikan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Walaupun perbandingannya lebih tinggi daripada kenaikan dari mahasiswa pemilih calon presiden A. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari berdasarkan asumsi faktor internal, faktor eksternal yang sudah dikemukakan di atas, diperoleh bahwa kampanye yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dan gagasan atau kompetensi dari calon presiden P ini juga berhasil menarik dan meyakinkan pemilih dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk memilih calon presiden P tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dari pemodelan yang kita buat, dapat disimpulkan bahwa pemodelan pemilih calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024 dapat dikembangkan dan diperbaiki lebih lanjut dengan memodifikasi parameter dan parameternya. Selanjutnya, dari nilai parameter dan nilai awal variabel yang didapat berdasarkan survei yang kami lakukan dengan mensubstitusi ke dalam model dan dicari solusi numeriknya berupa grafik dengan menggunakan Python, diperoleh bahwa mahasiswa Universitas Gadjah Mada memiliki tingkat pemilih terhadap calon presiden P lebih tinggi daripada tingkat pemilih terhadap calon presiden A atau G. Sehingga berdasarkan asumsi faktor internal dan faktor eksternal yang sudah dikemukakan di atas, berarti diperoleh bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon presiden P berhasil menarik dukungan pemilih dari mahasiswa UGM, dan interaksi antar pendukung dan pemilih dari calon presiden P juga berhasil menarik dan meyakinkan pemilih dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk memilih calon presiden P tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.